Hai guys, seperti biasa di video kali ini gua akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. So, nggak usah berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Berita pertama yang ingin gua bahas di video kali ini datang dari agensi SM Entertainment. Ada apa bang? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pancake di Instagram yang berjudul "Ungkap telah kantongi barang bukti, SM Entertainment ungkap tidak akan toleransi tindakan ilegal Saseng". Nih si beritanya guys, pada tanggal 16 Juli SM Entertainment berbagi pernyataan berikut. Ini SM Entertainment karena aktivitas ilegal seperti pelanggaran privasi serius dan pencemaran nama baik terus berlanjut untuk artis kami ingin berbagi posisi kami tentang itu. Kami saat ini menanggapi keras tuntutan pidana atau penghinaan terhadap artis dengan memposting dan menyebarkan fitnah jahat dan rumor tentang artis secara online seperti situs portal, SNS, dan komunitas melalui kerjasama dan pemantauan internal penggemar. Apa yang disebut Saseng, pelanggaran privasi artis mereka tidak akan lagi ditoleransi, tetapi akan ditangani dengan tegas. Saseng tanpa pandang bulu menguntit artis, anggota keluarga, tetangga, dan lain-lain yang menyebabkan kerusakan parah secara mental dan fisik dalam jangka panjang. Bepergian ke dan dari dinas militer, mencari tahu tempat tinggal, atau mengirim paket secara sepihak dengan cara yang tidak diketahui. Ini bukan ekspresi dari perasaan kasih sayang penggemar, tetapi tindakan ilegal yang melanggar privasi artis dan orang lain dan merupakan tindakan kriminal yang jelas. Menurut undang-undang tentang hukuman dan lain-lain yang baru-baru ini diundangkan tentang kejahatan menguntit, hukuman pidana juga dapat dikenakan sebagai penjara. Untuk melindungi artis kami akan meninggalkan sikap toleran yang kami pertahankan tentang Saseng dan mengambil tindakan hukum yang tegas tanpa keringanan hukum atau kesepakatan. Kami sudah memiliki banyak bukti yang relevan seperti CCTV, rekaman black box, rekaman foto atau video, rekaman komunikasi, surat, email, dan lain-lain, dan akan terus mengamankan bukti yang relevan dan akan mengambil semua tindakan hukum, perdata, dan pidana berdasarkan ini. Saseng segera menghentikan tindakan yang melanggar privasi artis dan harap ekstra hati-hati agar tidak dihukum karena melakukan kesalahan. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. SM sudah memproklamirkan nih kalau mereka akan segera menindak tegas para Saseng artis mereka. Dia juga bilang kemarin ada banyak sekali fitnah yang ditimbulkan oleh Saseng ini lewat SNS, situs portal, komunitas, dan lain-lain. Kalian kemarin masih inget gak akhir tahun lalu tuh Chanyeol difitnah besar-besaran, dibilang pacarin orang lah, apalah gitu, dan akhirnya semuanya tidak terbukti. Tapi nama Chanyeol sempet jadi jadi kena kasus gitu sampai dia harus vakum gitu gara-gara fitnah yang disebarkan oleh entah itu fans, entah itu Saseng gitu. For your information ya, Saseng ini sebenarnya awalnya adalah fans, tapi karena dia terlalu addict, terlalu menyukai, terlalu cinta, akhirnya dia ngikutin kemana-mana sampai melakukan hal-hal yang tidak lagi udah ada boundaries gitu, tidak ada lagi ada pembatas antara fans dan juga idola. Dia ngikutin kemana-mana, dia sampai datengin keluarganya, dia sampai nyamperin ke militer, dia sampai ngirim-ngirimin sesuatu gitu. Itu yang parah banget dari Saseng ini. Dan SM Entertainment harus diakui dari zaman dulu, dari zaman HOT udah ada Sasengnya. Dan yang paling parah yang gua inget banget adalah TVXQ. Bayangin member TVXQ itu pernah dikirimin softtek yang berdarah-darah. Mereka bahkan ada salah satu anggota yaitu Yunho sampai diracunin sama Sasengnya sendiri. Nggak tahu kenapa, mungkin pikiran mereka gemes gitu. Nah kalau sekarang banyak sekali Sasengnya SM kan EXO gitu. Yang paling parah kan sekarang NCT, katanya di dorm NCT itu Saseng itu berkeliaran atau bahkan ada yang nginep di depan dorm mereka gitu. Parah banget Sasengnya SM ini. Jadi memang harus ditindak tegas. Jadi buat gua kasih tahu nih ke kalian, siapapun kalian yang ngefans itu ada batasnya guys. Ada batas antara fans dan idola. Idola itu bukan punya lu, dia punya kehidupan sendiri. Gua selalu ingetin ini karena apa? Karena di Indonesia gue lihat ada orang-orang yang banyak orang-orang yang terlihat berpotensi sebagai Saseng. Dia nggak bisa jadi Saseng karena dia di Indonesia, idol dan ada di Korea aja. Kalau idolnya ada di Indonesia, lu deh yang nonton ini, bayangin idol lu, domnya adalah sekolah SD lu atau sekolah SMP lu, yang bisa lu samperin dari rumah. Kira-kira lu bakal nyamperin dia mulu nggak? Coba pikirin. Kalau lu kepikiran untuk nyamperin dia mulu, tandanya lu adalah Saseng. Saseng itu kriminal gitu. Jangan sampai punya pikiran seperti itu. Kalau gue selalu membatasi diri.
idola gua punya kehidupan sendiri, gua punya kehidupan sendiri. Gua akan bertemu idola gua di event-event yang pastinya legal dan memang tempat bertemunya gua dan dia. Misal fansign, misal konser kayak gitu. Di luar itu dia punya kehidupan sendiri, gua punya kehidupan sendiri. Gua nggak akan ganggu kehidupan dia. Kenapa gua bisa bilang gitu? Karena gua juga nggak mau diganggu. Walaupun gue nih kayak sekarang gue YouTuber gitu, bang, lu kan YouTuber, lu dikenal orang, wajar dong kalau lu tiba-tiba diganggu orang. Nggak gitu, hidup gue tetap hidup gue gitu, hidup lu ya hidup lu. Kalau gue udah di rumah, kalau gue lagi main sama temen, ya lu nggak ada urusannya sama gue gitu. Gue sama lu cuman bisa berconnect ketika gue ngupload video, ketika gue bikin acara, gue jadi bintang tamu di sebuah acara gitu. Di luar itu udah kehidupan pribadi masing-masing. Semua orang itu punya privacy masing-masing. Nah, jadi Saseng ini udah jelas salah. Saseng Idol tuh parah-parah banget, guys. Kalau kalian lihat, apalagi misalnya di bandara nih, idolnya jalan, mereka bener-bener di sebelahnya ngikutin. Gak jelas, mereka tuh bukan fansite master ya, bukan yang moto-motoin gitu doang. Mereka tuh sebisa mungkin pengen nyentuh, pengen semua-muanya gitu. Jadi wajar sekali, dan gue sangat suka SM akhirnya menindak tegas. Yang gue sayangkan adalah di sini ada pernyataan bahwa SM kemarin-kemarin itu mentoleran Saseng gitu, ditoleransi sama SM. Padahal Sasengnya mereka dari dulu udah gila-gila gitu. Tapi kalau sekarang kalau udah begini sih, gue seneng banget gitu. Kalau bisa tangkep, kalau bisa bikin jerah sampai mereka ini gak mau lagi ngikutin artisnya gitu. Bener-bener bikin pembatas antara idola dan fans. Mereka tuh pribadi yang berbeda masing-masing. Idol ini kerja, bukan hidupnya yang dikasih untuk jadi artis. Dia tuh kerjanya nyanyi, kebetulan dikenal orang. Jadi kita nggak punya hak mengganggu kehidupan pribadinya. Kita cuma punya hak mengagumi karya-karyanya, datang ke konsernya, datang ke fansnya. Kita punya hak untuk melakukan itu, tapi kita nggak punya hak untuk ikut kalau ketika dia udah balik ke dom, udah balik ke rumah, ketika dia lagi nongkrong sama temennya, ketika dia pacaran. Kalau dia pacarannya biarin aja, itu hak dia gitu. Jangan jadi Saseng, oke guys. Jadi semoga ini adalah keputusan yang terbaik. Semoga ketangkep tuh Saseng itu semua. Amin. Berita kedua datang dari idola gua. Siapa lagi kalau bukan Akdong Musician. Ada apa bang? Mari kita cek faktanya berdasarkan portal berita Kopamax di Instagram yang berjudul Akmu akan merilis 7 MV dari 7 lagu terbaru yang ada di album Next Episode. Nih isi beritanya guys, Jumat 16 Juli menurut YG Entertainment, proyek comeback Akmu Next Episode akan menampilkan 7 MV resmi yang menyertai semua 7 lagu di album kolaborasi yang akan datang. Seorang perwakilan dari YG Entertainment berkata, karena ini adalah album kolaborasi pertama Akmu yang diisi dengan track berkualitas tinggi, kami telah memutuskan untuk menampilkan 7 video musik. Masing-masing menggambarkan tema dari 7 lagu yang termasuk dalam album. Setiap MV akan dirilis secara berturut-turut. Sementara itu, album kolaborasi pertama Akmu Next Episode menampilkan Warzone dengan Lee Sun Hee, Falling dengan Ayu, Benz dengan Zayanti, TikTok dengan Benzino, Contest dengan Choi Jung Hoon, dari Janabi, Stupid Love Song dengan Crush, dan Everest dengan Sam Kim. Album ini akan dirilis melalui berbagai platform musik pada 26 Juli pukul 18 waktu Korea. Nah, jadi itu isi beritanya. Gila banget, Akmu akan comeback dengan album Next Episode, album kolaborasi, dan mereka kolaborasi dengan para digital monster. Ada nama-nama seperti Ayu, Sam Kim, Zayanti, Keras di sana. Gila nggak? Dan yang paling gila lagi, YG Entertainment ini mengkonfirmasi kalau 7 lagunya akan dibuatkan MV-nya dan akan dikeluarkan berturut-turut. Ini mengingatkan gua dengan made-nya Big Bang tahun 2015, di mana saat itu Big Bang mengeluarkan MV sekali sebulan dan semuanya pecah. Gua yakin sih ini bakal pecah karena hampir semua yang ada di kolaborasi Akmu ini adalah digital monster. Pasti chartnya akan tinggi. Akmu sendiri aja chartnya selalu tinggi. Ini kolaborasi sama Ayu, sama Zayanti, sama Keras. Aduh, gua nggak kebayang lagi gitu. Dan 7 MV. Ini adalah service dari YG Entertainment. Gua harus salut banget sama YG Entertainment. Akmu kemarin baru perpanjang kontrak. Kemarin itu Akmu sempat banyak yang ragu bakal perpanjang kontrak karena ketika kontraknya habis, si Chanhyuk selalu bilang kalau dia pengen bikin agensi sendiri gitu. Jadi orang-orang udah berspekulasi, wah jangan-jangan Akmu bakal keluar nih karena Chanhyuk akan bikin agensi sendiri. Chanhyuk udah selalu bilang seperti itu karena itu adalah mimpinya. Tahu-tahu kejutannya adalah Akmu memperpanjang kontrak dengan YG dan langsung diservis oleh YG dengan membuatkan 7 MV untuk 7 lagunya. Salut, keren banget nih. Ini baru The Real Family gitu buat Akmu. Gue sih
nggak perlu sampai ribet-ribet mikirin bakal sukses apa nggak. Kalau namanya Akmu pasti sukses, minimal di Korea akan meledak banget pasti lagu-lagu mereka, karena lagunya Akmu itu, lagu-lagu ciptaan Chanyeok itu dia nggak meriah-meriah gitu loh, tapi nyentuh ke hati yang disentuh oleh lagu-lagunya Chanyeok gitu. Jadi pasti bakal wow sih. Dari 7 lagu ini gue yakin bahkan 7-7-nya bakal gede banget di chart di Korea sana gitu. Jadi sangat tidak sabar. Mari kita tunggu, sebentar lagi album ini akan keluar. 7 lagu guys, wah mantap. Akmu, Chanyeok, dan juga Uri Suhyun. Abang tidak sabar untuk menunggu comeback kalian. Segera comeback, amin. Dan berita terakhir yang ingin gua bahas di video kali ini datang dari Treasure. Yap, lagi-lagi ada berita kurang mengenakan yang menghampiri Treasure. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pancake di Instagram yang berjudul YG Entertainment umumkan Jungwon Treasure positif COVID-19 saat jalani isolasi mandiri. Nih isi beritanya guys. Anggota grup Treasure So Jungwon dipastikan terinfeksi COVID-19 selama isolasi mandiri. YG Entertainment mengatakan dalam siaran pers resmi pada 16 Juli bahwa So Jungwon telah dikonfirmasi positif COVID-19 hari ini dan kami akan memberitahu Anda. Selain Doyoung dan So Jungwon, semua anggota dan staf Treasure lainnya yang dikonfirmasi sebelumnya pada tanggal 13 telah dinyatakan negatif dalam tes tambahan yang dilakukan sejauh ini. So Jungwon dites negatif pada tes awal tetapi dites positif saat memeriksa kesehatannya melalui perangkat diagnosis sederhana ketika isolasi mandiri dan selanjutnya dikonfirmasi oleh hasil tes PCR, kata agensi tersebut. Sementara itu Doyoung terkonfirmasi positif COVID-19 pada tanggal 13. Akibatnya anggota dan staf mulai melakukan karantina mandiri. Tidak ada kasus tambahan yang dikonfirmasi pada saat itu, tetapi selama isolasi mandiri So Jungwon dipastikan COVID-19. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Setelah kemarin Doyoung, hari ini Jungwon dinyatakan positif COVID-19. Aduh, katanya positifnya saat isolasi mandiri. Bang, kok bisa? Kemarin kan udah dinyatakan negatif seluruh anggota Treasure. Itu juga yang gua alamin sekeluarga guys. Awal mula yang sakit gua, terus gak berapa lama adik gua. Padahal waktu gua sakit, adik gua, bokap gua, ibu gua masih sehat gitu. Gak berapa lama adik gua sakit, abis itu baru bokap gua, abis itu baru nyokap gua. Nyokap gua yang paling terakhir, dan sampai sekarang ketika keadaan gua udah mulai enak ini, nyokap gua masih dalam keadaan sakit gitu. Jadi walaupun kemarin dites negatif, sebenarnya agak serem, agak berpotensi yang lain juga tetap kena gitu. Ini abis Jungwon, kita belum tahu yang lain kayak gimana, karena kita tahu mereka segrup kan saling interaksi, saling pegang-pegangan gitu. Mari berdoa 10 anggota lain tetap negatif, tidak positif gitu. Tapi kalau sampai ada positif, nggak usah kaget lagi. Dan untuk Teme, tugasnya sekarang adalah mendoakan. Kita kan nggak bisa ke sana. Mari doakan semoga Jungwon cepat sembuh, semoga imunnya Jungwon bagus. Gue yakin sih, sekali lagi YG Entertainment pasti akan mengerahkan tim medis terbaiknya untuk mengobati Doyoung dan juga Jungwon gitu. Yang penting adalah imun yang bagus. Gua aja kena dan sekarang insya Allah sudah enakan gitu, walaupun isolasi mandiri gua belum selesai gitu. Tapi gue yakin Jungwon kan adalah anak taekwondo ya, pasti insya Allah lah kuat gitu. Doyoung juga. Sekali lagi semoga 10 yang lain enggak, tapi kalau kedepannya bakal ada yang kena lagi ya udah nggak usah terlalu kaget lagi. Dan untuk COVID ini akhirnya seluruh anggota Treasure memutuskan untuk karantina mandiri, dan Jihoon itu diberitakan bahwa tidak akan menghadiri Inkigayo karena sedang karantina mandiri. Sekali lagi semoga tidak ada lagi anggota Treasure yang terkena. Semoga Doyoung dan juga Jungwon cepat sembuh. Untuk para temen nggak usah terlalu khawatir, kirim doanya aja. Doa yang paling penting, karena cuman itu yang bisa kita lakukan sebagai fans atau temen dari luar negeri gitu. Sekali lagi semoga cepat sembuh semuanya, amin. Nah guys, jadi itulah yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Kalau kalian suka video ini, seperti biasa like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan juga gue ingatkan, gue sudah hadir di TikTok dengan konten berita dan fakta ataupun trivia tentang K-pop. Nama TikTok gue sama Ihsan Mahendra, silahkan di follow kalau berkenan. Dan kalau belum subscribe channel gue, seperti biasa silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.